guys, selamat datang kembali di DR Story. Kali ini kita masih akan membahas kompetensi pedagogik tentang perencanaan pembelajaran. Kali ini berkaitan dengan merumuskan indikator kompetensi, menetapkan materi, dan juga menetapkan media pembelajaran. Langsung saja kita simak soal dan pembahasannya. Pembahasan soal yang pertama, Pak Abius, seorang guru IPA di SMP Tunas Bangsa, akan menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang reptil yang ada di Indonesia. Pak Abius merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan reptil, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis reptil. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Nah, di sini keywordnya adalah mendefinisikan, mengelompokkan, dan juga membedakan. Lah, ini termasuk ke dalam jenis materi apa? Nah, ingat, untuk pertanyaan seperti ini yang ditanyakan kan jenis materi. Biasanya jenis materi yang paling sering keluar itu FKPP. Nah, apa itu FKPP? Fakta, konsep, prosedur, dan juga prinsip. Fakta di sini itu biasanya terdapat kenyataan dan kebenaran. Nah, kenyataan kebenaran apa? Bisa tentang nama, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Kemudian untuk konsep sendiri itu biasanya membahas tentang definisi, kemudian ciri khusus dari sesuatu. Kemudian yang C, prosedur. Nah, ini paling sering ya, prosedur itu kan langkah-langkah. Nah, ini juga sama. Berarti indikator yang dibahas itu juga tentang langkah-langkah. Kemudian untuk P-nya itu prinsip. Ini biasanya indikator yang dibahas adalah dalil, rumus, kemudian sebab akibat. Untuk lebih jelasnya di sini saya tampilkan tabel jenis materi dengan indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Silakan bisa dilihat. Oke, kita kembali ke soal ini ya. Tadi keywordnya mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan. Nah, berdasarkan dengan indikator tersebut, jenis materinya adalah karena kata mendefinisikan itu termasuk ke dalam jenis materi konsep. Jadi untuk soal yang ini, jawaban yang paling tepat adalah yang B, konsep. Soal selanjutnya, Bu Iriana adalah seorang guru sejarah di SMA. Hari ini beliau akan mengajarkan peristiwa apa saja yang terjadi sekitar proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Bu Iriana akan mengajarkan jenis materi. Nah, untuk soal ini keywordnya peristiwa apa? Berarti yang ditanyakan adalah kenyataan dan kebenaran. So, sudah jelas ya untuk nomor soal yang ini jawabannya adalah fakta yang A, karena yang ditanyakan itu tentang faktanya atau kenyataan dari peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi dan juga pembentukan pemerintah Indonesia. Ini dia latihan soal yang pertama. Saya bacakan dulu soalnya. Pak Danang, seorang guru biologi di SMA, dalam kompetensi dasar menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Beliau akan mengajarkan daur biogeokimia dalam ekosistem. Hal tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya masih seperti tadi ya, menanyakan tentang jenis materi berdasarkan kompetensi dasar atau indikator. Nah, silakan kalian cek dulu keywordnya dari soal ini, kemudian temukan jawabannya dan komen seperti biasa.
Oke, lanjut soal yang berikutnya. Ini sudah bukan jenis materi lagi ya, ini sudah ke tingkatan kognitif. Oke, saya bacakan soalnya. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta yang benar adalah, di sini keywordnya kita disuruh membuat rumusan indikator pada tingkatan kognitif mencipta. Nah, jadi kita harus tahu ya apa saja tingkatan kognitifnya. Ingat, ini sudah pernah ya dulu. Tahanan asik, tahanan mengetahui atau mengingat, kemudian paham, memahami, dan juga menerapkan. Tahanan, kemudian asiknya untuk analisis atau menganalisis, C-nya mengevaluasi, dan juga C-nya itu cipta atau mencipta. Di sini sudah saya siapkan tabelnya, tingkatan kognitif dan juga contoh kata kerja operasionalnya. Di sini hanya sedikit saja contohnya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di video kami sebelumnya yang judulnya kata kerja operasional. Itu di situ sudah lengkap ya. Jadi nanti kalian bisa view. Oke, kita kembali ke soalnya ya. Tadi keywordnya tingkatan kognitif mencipta. Kita bahas dulu satu persatu dari pilihan jawabannya. Yang A, mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan. Kata kerja operasionalnya mengelompokkan. Mengelompokkan itu termasuk ke dalam C2, yaitu tingkatan kognitif memahami. Berarti ini bukan jawabannya. Kemudian yang B, menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Menyebutkan itu termasuk di dalam tingkatan kognitif C1, yaitu mengingat. Ini juga bukan jawabannya ya. Yang C, menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Menjelaskan itu termasuk ke dalam tingkatan kognitif C2 atau memahami. Ini juga bukan jawabannya. Yang D, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Membuat ini termasuk ke dalam tingkatan kognitif C6 atau mencipta. Jadi sudah jelas untuk soal yang ini jawabannya adalah yang D. Tapi kita lihat dulu yang E. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Membedakan itu termasuk ke dalam tingkatan kognitif C2 ya, memahami. Jadi sudah jelas nomor soal yang ini jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, Bu Isna, guru matematika, sedang membuat rancangan pembelajaran pada kompetensi dasar yaitu KD 3.3, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi atau kata-kata, tabel, grafik, diagram persamaan. Maka rumusan IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang paling tidak disarankan berdasar KD tersebut adalah, keywordnya KD 3.3. Kemudian yang paling tidak disarankan. Oke, jadi KD 3.3 dalam proses pembelajaran itu boleh menggunakan indikator pencapaian kompetensi dengan kata kerja operasional setingkat C2, yaitu memahami, C3 menerapkan, dan C4 menganalisis ya. Jadi ingat KD 3.3 itu IPK-nya dengan KKO setingkat C2, C3, dan C4 saja. Oke, kembali ke soal. Tadi pertanyaannya yang paling tidak disarankan ya. Berarti selain KKO C2, C3, dan C4. Kita lihat ke pilihan jawabannya.
Yang A, menjelaskan pengertian relasi. Menjelaskan berarti ini masuk ke dalam KKO tingkat kompetensi yang C2. Berarti ini masih boleh ya. Kemudian yang B, menemukan suatu relasi yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Ini tingkatan kognitif C2, jadi masih boleh. Kemudian yang C, menghubungkan antara fungsi dan bukan fungsi. Menghubungkan itu termasuk ke dalam C3, juga masih boleh. Berarti kemungkinan jawabannya yang D nih. Yang D, mengukur fungsi dengan menggunakan tabel dan grafik fungsi. Mengukur itu termasuk ke dalam tingkatan kognitif C5. Nah, ingat tadi KD 3.3 itu harus setingkat C2, C3 dan C4. Yang D C5. Jadi yang D adalah IPK yang paling tidak disarankan. Soal yang ini jawabannya adalah yang D. Nah, untuk latihan yang kedua ini silakan kalian baca dan ingat ya keywordnya, kemudian kalian cocokkan berdasarkan tingkatan kognitif yang mana. Dan jika kalian sudah menemukan jawabannya, kalian bisa komen seperti biasa untuk latihan 2. Kita lanjut ke bagian media pembelajaran ya, langsung ke soal. Mr. Sigit adalah seorang guru yang kreatif. Beliau menggunakan media pembelajaran yang menggabungkan bermain dengan belajar sehingga peserta didik tidak bosan. Selain itu, bermain akan membawa anak kepada pengalaman yang positif dalam segala aspek, seperti aspek pengembangan keimanan dan ketakwaan, daya pikir, daya cipta, dan kemampuan olah tubuh. Media yang digunakan oleh Mr. Sigit adalah, oke, sebelum kita ke keyword, kita lihat dulu pilihan jawabannya. A. Bagan, B. APE, C. Flip chart, D. Foto, dan E. Gambar. Oke, keywordnya adalah menggabungkan bermain dengan belajar. Kita lihat ya, Bagan sudah tahu kan ya, chart. Kemudian APE, APE itu singkatan dari alat permainan edukatif. Kemudian untuk flip chart itu semacam kumpulan ringkasan, gambar atau tabel yang biasanya dibuka secara berurutan. Kalau foto dan gambar itu pasti kalian sudah tahu ya. Dan berdasarkan keyword menggabungkan bermain dengan belajar, mungkin kalian sudah bisa menebak jawabannya. Tapi kita lihat dulu yuk pembahasannya. Di sini kalian bisa baca sendiri. Di sini ada kelebihan dan juga kelemahan dari masing-masing media. Oke, bisa kita simpulkan untuk soal yang ini jawabannya adalah yang B. APE, alat permainan edukatif. Karena APE di sini alat yang digunakan untuk bermain sambil belajar. Artinya, alat dan bermain itu sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan bagi anak. Ini dia latihan ketiganya, masih tentang media pembelajaran ya. Silakan kalian bisa lihat dan baca. Ingat, mengerjakan dengan mencari keywordnya terlebih dahulu agar lebih mudah. Dan jika kalian sudah tahu jawabannya, kalian bisa komen seperti biasa. Dan selesai sudah pembahasan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang tidak men-screenshot dan menyebarkan. Jangan lupa share link video ini untuk membawa manfaat bagi teman-teman yang lain. Semoga berhasil dan siap.